Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Azhara. Nah, di video kali ini saya akan mereview buku dari Manajemen Kantor Advokat di Indonesia atau Law Firm Management in Indonesia yang ditulis oleh Wahyuni Bahar dan kawan-kawan dan diterbitkan di tahun 2007. Nah, saya membuat video mereview buku ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen law firm yang diampu oleh Ibu Tinuk. Nah, buku Manajemen Kantor Advokat di Indonesia atau Law Firm Management in Indonesia ini ada 11 bab. Nah, kita bahas dulu bab pertama. Nah, bab pertama ini ada 3 poin ya. Yang pertama, rencana strategis kantor hukum. Bagaimana sih perencanaan konsep manajemennya agar kantor hukum ini tetap bertahan? Ya, maka kantor hukum ini harus memikirkan dengan matang-matang mengenai perencanaan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Yang poin kedua, membahas tentang kepemimpinan. Dan poin ketiga, membahas pelaksanaan strategi manajemen dalam pelaksanaannya yang harus memperhatikan beberapa unsurnya, yaitu bagaimana pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan klien, dan pengelolaan profitabilitas. Kemudian bab 2 berisikan pengelolaan kantor hukum yang terdiri dari bagaimana sih bentuk kantor hukum, bagaimana sih pengelolaan modal, sumber daya manusianya, pengurusan kantor hukum tersebut, kemudian ada kompensasi dan metode pembagian hasil, dan juga masalah pajaknya. Kemudian bab 3, manajemen sumber daya manusia, yaitu bagaimana sih perekrutmen karyawan-karyawan yang kinerjanya bagus, kemudian pengangkatan karyawan, evaluasi, penguasaan kinerja karyawan, dan pengembangan karir, dan juga bagaimana sih memotivasi karyawan agar kinerjanya tetap meningkat. Kemudian bab 4, pengelolaan mutu dan kantor hukum. Kenapa sih perlu pengelolaan mutu? Ya karena jasa hukum yang berkualitas bukanlah suatu kebetulan, melainkan merupakan hasil dari upaya yang dikelola dengan baik. Kemudian bab 5, sistem informasi law firm. Bagaimana membangun sistem informasinya dan komponennya itu seperti apa, sudah ada dijelaskan di buku. Kemudian bab 6, strategi marketing dan hubungan dengan klien. Jadi memasarkan jasa kepada klien, jadi harus meyakinkan klien dengan jasa yang akan kita berikan. Karena kan advokat tidak boleh memasarkan dirinya karena menonjolkan nilai perbedaan di kantor hukum tersebut. Karena di sini bisa disimpulkan bahwa perbedaan kantor hukum seperti apa dengan kantor hukum yang lain. Kemudian bab 7, manajemen keuangan kantor advokat, yaitu penyusunan, penyajian, pelaporan keuangan. Jadi semua tuh harus jelas kemana uang masuk dan kemana uang keluar. Untuk membayar pajak pajak kantor, tarif fee ke klien, kemudian modal, kemudian tagihan. Jadi semua harus jelas arus kasnya. Oleh karena itu dibutuhkan seorang akuntan. Kemudian di bab 8, manajemen kontinuitas law firm, yaitu perencanaan strategi law firmnya. Kemudian bab 9, law firm management mengenai penghasilan. Dan yang ke-10, kontinuitas firma hukum, mulai dari perencanaan sampai suksesi firma hukum tersebut. Dan yang terakhir ke-11, pengembangan kantor advokatnya mengenai etika profesi advokat. Karena kan profesi advokat ini profesi yang terhormat, profesi yang mulia, begitu. Nah, review saya mengenai buku Manajemen Kantor Advokat di Indonesia atau buku Law Firm Management Indonesia ini sudah sangat lengkap ya, mulai dari rencana, jadi mulai dari awal untuk mendirikan kantor hukum sampai rencana strategi, mulai dari rencana strategi
sampai pengelolaannya, ada juga bagaimana memanagenya, mengelolanya, ada juga kemudian bagaimana mengelola mutu, kemudian bagaimana mengelola keuangan, arus masuk dan arus keluar. Oleh karena itu pentingnya akuntan. Kemudian mengelola karyawan dengan baik, merekrut karyawan dengan baik, memilih karyawan yang berintegritas baik. Jadi yang terakhir ada juga pengembangan kantornya. Jadi menurut saya buku ini sudah lengkap dijelaskan, mulai dari awal strategi pendirian sampai akhirnya pengembangan kantor agar tetap meningkat, itu sudah jelas. Jadi buku ini sudah sangat informatif. Sudah sekian dari saya, singkat aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.